Ujian mandiri perguruan tinggi negeri biasa disingkat dengan UMMPTN ataupun juga SMMPTN. Nah, jadi buat teman-teman semua pada kesempatan kali ini gue akan sharing-sharing mengenai ujian mandiri. Oke, kita langsung saja. Apa itu seleksi mandiri atau ujian mandiri pada perguruan tinggi negeri? Jadi ujian mandiri ini merupakan salah satu jalur masuk kampus buat teman-teman semua yang diadakan dan dikelola secara mandiri ataupun oleh masing-masing PTN di Indonesia. Berbeda dengan SNMPTN dan SBMPTN yang sekarang di bawah naungan LTMPTN. Nah, seleksi mandiri ini berbeda-beda di setiap perguruan tinggi negerinya gitu loh. Misalkan di UI itu ada SIMAK UI gitu kan, di UGM itu ada UTUL gitu dan masih banyak lainnya. Nah, kalau jalur mandiri ini itu mungkin menjadi pilihan terakhir buat teman-teman yang dalam tanda kutip belum lolos di SNMPTN dan juga belum berkesempatan lolos pada SBMPTN. Nah, teman-teman bisa mengikuti ujian mandiri ini untuk yang ke PTN ya, perguruan tinggi negeri. Kalau yang ke swasta itu beda lagi. Nanti teman-teman bisa lihat saja di playlist jalur masuk kampus, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Teman-teman bisa lihat berbagai macam jalur-jalur masuk kampus yang ada. Nah, kita langsung lanjut. Jadi untuk jenis-jenis seleksi mandiri ini nanti apa ya? Ada berbagai macam jenis gitu. Ada yang ujian tertulis, ada yang menggunakan raport gitu kan, ada yang menggunakan nilai UTBK teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman ikut UTBK, daftar SBMPTN nggak keterima nih. Nah, nilai UTBK teman-teman masih bisa digunakan dalam ujian mandiri yang dilaksanakan oleh beberapa kampus. Jadi ada beberapa kampus yang ujian mandirinya itu pakai nilai UTBK. Nah, lalu ada juga beberapa kampus yang melaksanakan ujian mandiri dengan berbagai metode ataupun cara-cara gitu. Ada yang menggunakan, misalkan di IPB itu ada jalur ketua OSIS gitu kan. Jadi teman-teman bisa mengikuti jalur tersebut. Nah, ini masuknya ke jalur mandiri. Jadi jalur mandiri itu pokoknya yang dikelola secara mandiri oleh kampus itu. Nah, apa ya? Oke, kita lanjut. Ini ada persyaratan seleksi mandiri. Jadi setiap PTN sekali lagi itu memiliki persyaratannya masing-masing, memiliki persyaratan yang berbeda. Jadi teman-teman kalau mau melihat persyaratan yang pasti seperti apa ya, teman-teman kunjungi website resmi dari universitas yang teman-teman mau tuju. Dalam eh, kesempatan kali ini kita mengambil contoh di UTUL UGM tahun 2021 dan 2022, di mana nanti teman-teman bisa baca di sini seperti apa gitu kan persyaratannya. Dan untuk misalkan kalau teman-teman mau ke UI, SIMAK UI, nah teman-teman ya lihat saja di website resmi UI, lalu lihat di persyaratan mandiri. Oke, kita langsung lanjut. Nah, karena setiap PTN memiliki persyaratan dan alur seleksi mandiri yang berbeda-beda, maka sangat sulit untuk meringkas persyaratan dan alur proses pendaftaran kecuali dengan mengunjungi laman ataupun website resmi dari PTN yang teman-teman inginkan. Namun secara garis besar, alur seleksinya seperti berikut. Yang pertama itu pendaftaran. Jadi teman-teman melakukan pendaftaran, ada yang secara online, ada juga yang mungkin langsung datang ke tempat kampus itu. Tapi karena sekarang sedang seperti ini keadaannya gitu kan, sedang masih wabah COVID-19 ini masih luas gitu kan, belum mereda juga ya, kemungkinan besar semuanya akan online untuk pendaftaran. Lalu membayar biaya ujian dan persiapan berkas. Jadi teman-teman nanti untuk sebelum melakukan ujian, setelah mendaftar, teman-teman membayar
biaya pendaftaran, dan biaya pendaftaran ini akan berbeda di setiap kampusnya. Ada yang mungkin kisarannya 200, 300, 500 ribu ataupun berapa, itu berbeda tiap kampus. Teman-teman nanti lihat sendiri saja di website resmi kampus yang teman-teman tuju. Lalu yang terakhir ada melaksanakan ujian. Nah, melaksanakan ujian di sini seperti tadi dibilang, itu kalau yang menggunakan ujian tulis ya teman-teman melakukan ujian. Tapi kalau yang menggunakan nilai UTBK ya teman-teman tinggal input nilai UTBK teman-teman. Kalau yang menggunakan raport ya tinggal input nilai raport teman-teman gitu. Nah, ini ada tips and trick, teman-teman nanti bisa baca tips and trick ini. Semoga ini bisa menjadi apa ya, mungkin semacam nah, untuk kesempatan kali ini kita sudahi sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung. Seperti biasa, gue mohon bantuannya ke teman-teman semua buat like video-video yang ada di channel ini dan juga subscribe channelnya. Untuk presentasi ini nanti link filenya ada di deskripsi video seperti biasa, dan untuk video-video jalur masuk kampus ataupun video-video info masuk kampus lainnya, teman-teman bisa lihat di playlist jalur masuk kampus ataupun di playlist info masuk kampus yang ada di channel ini. Oke, terima kasih dulu dari gua segitu. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.